Anda bawa datanya Saya nggak? minta supaya kita menghormati ahli. Oh, tidak seperti itu. Jangan main bentak-bentak begitu, nggak sopan Pak. itu. Bukan seperti itu, Pak. Sekarang jangan tunjuk tangan dulu yang di belakang ya. Ya, udah sekarang gini. Pak, Bapak bawa data tidak yang Bapak analisa itu? Tidak. Tidak bawa data. Anda ingat tidak apa yang Anda analisa? Ada di situ. Semua Saya nggak nanya pengacara. Saya tidak nanya pengacara ya. Tolong hargai saya Tapi juga. Anda jangan Saya bentak-bentak saksi menghargai saya. Anda. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Apakah saudara pernah disertifikasi sebagai dokter atau forensik yang berkaitan dengan keilmuan tersebut? Saya bilang itu asumsi kami sebagai tim penasihat hukum. Pertanyaan saya, apakah saudara pernah bersertifikasi dokter atau forensik? Saya bukan ahli, makanya saya tidak punya sertifikasi. Baik. Kalau saya didudukan di sini sebagai ahli, mau tidak mau saya harus punya sertifikat. Baik, berarti saudara tidak punya ya? Ya. Seperti pertanyaan saya. ahli toksikologi forensik itu dia harus membuat kesimpulan terhadap visum untuk menentukan sebab mati. Jadi fokusnya dokter ada sebab mati, Pak. Jadi kalau mengenai masalah teknik-teknik silakan Bapak tanya pada orang yang lab forensik, yang toksikologi forensik yang itu, Pak. Bidangnya beda, Pak. Sampai di situ aja jawabnya, ya. Sampai di situ, berarti bidangnya beda, Pak. Saudara ahli. Bedanya beda, makanya yang saya omong itu ada Ya, toksikologi itu forensik saja. pada Yang mayat, jelas Pak. saya tanya bidangnya beda. Ya. Karena sesuai guidelines dari TIAF tadi, toksikologi forensik. Yang dijelaskan di sini toksikologi forensik. Ya. Itu salah satunya adalah penguasaan kimia analisis, yaitu penguasaan pengoperasian instrumen analisis, preparasi sampel, penyiapan prosedur Itu adalah analisis. kesimpulan penuntut umum. Kami hanya menyampaikan, bukan Ditanya kesimpulan. aja ahlinya. Tadi Jangan ditanya, jangan disimpulkan. Tadi ditanya, tidak tahu. Anda bilang beda, kan dia sendiri sudah menjelaskan apa adanya. Kenapa mutar-mutar? Tanya aja poinnya apa. Lu bukan, kami hanya menyampaikan bahwa yang bersangkutan katanya kenal, bahkan dengan presidennya. Kenapa ada urusannya dengan presiden? Ini pertanyaan kita ini kan waktu kita nggak sempit, jangan mutar-mutar dong. Lu bukan muter-muter, kalau umpamanya keahliannya khusus, keahlian khusus dipertanyakan. Supaya diam semua diam, ya. Apakah jaksa masih ada pertanyaan kepada ahli tentang yang dikuasai oleh ahli? Pak, saya tidak berpendapat, Pak. Gini, Pak, kesesuaian. Jadi gini loh, Pak. Kalau misalnya itu Nah, tunggu dulu, kalau masalah kesesuaian, apakah saudara juga disampaikan data-data terkait dengan kejadian peristiwa tindak pidana ini? Tidak, Pak. Diceritakan nggak oleh, Saya disampaikan nggak data-data itu oleh penasihat hukum? begini, Pak. Saudara nggak bisa berasumsi seperti itu pendapat saudara. Pak, begini, Pak. Ini ya, Bapak salah. Loh, kenapa salah? Saya enggak salah, Pak. Saya di sini jaksa penuntut umum, Bapak jangan sembarangan ngomong. Begini, Pak. Saya mau nerangkan dari segi kita, Pak. Nah, iya, itu asumsi, itu pendapat saudara. Artinya kalau itu pendapat saudara, tentunya dari hasil uji yang saudara lakukan, saudara sampaikan. Memang kan ini ahli kan diminta untuk pendapatnya, Pak. Iya, tapi ya, jadi ini pendapatnya berasumsi. Lah, ya, saudara menguji atau tidak? Kalau di hasil dokter visum et repertum bahwa itu ada gejala kebiruan, kok saudara mengatakan kemerahan? Apa? Loh, bukan. Terhadap jasad siapa itu? Ya itu pendapatnya ahli. Loh. Keberatan Kok yang mulia. ahli? Kok Pak ini berpendapat Loh, apa? Biarkan dong. itu Kok kan dia dipaksa? mendapatkan data dari iya. Anda. Loh, itu hasil visum nggak bisa terbantahkan. Bisa saya ngomong sebentar, Pak Hakim? Saya ngomongnya begini, Pak. Dokter kalau menafsirkan visum hasil pemeriksaan orang kita anggap ini benar, Pak. Jadi artinya benar bibirnya kebiruan, Pak. Benar ketemu misalnya di lambungnya erosif, ada ulceratif segala macam, itu benar, Pak. Cuman kan sekarang itu saya dimintakan pendapatnya apakah ini cocok nggak dengan cyanida, itu loh. Saya ngomongnya dari segi ilmu, Pak. Nah, itu lain lagi, Pak. Baik, kalau kayak gitu saya minta detailnya, data apa saja, biar nanti kita bisa compare dengan data-data lain. Begini, Pak, ya, kembali ke tadi, kalau saya bilang, kalau seorang dokter forensik, kalau mau bilang seorang... Bukan, ini waktu terbatas, jadi saya minta datanya saja. Anda juga fokus, ya. Enggak, terus hasil toksikologi. Ya, datanya dulu.
Enggak yang ini. Bapak minta saya menafsirkan hasil lab ini. Bukan, data yang Anda terima dari pihak pengacara itu apa saja yang minta dianalisa itu sampai Anda ada kesimpulan. Itu loh. Kan sudah ditayangkan tadi. Bukan, saya minta dari dia, Pak. Ya. Ini waktu juga terbatas dan Anda juga harus fokus. Oke, sekarang gini Pak, ini dari hasil pemeriksaan dokter waktu otopsi, ya. Itu lihat deh, coba hasil bukan hasil visum. Satu visum ya. Ya. Udah langsung satu visum. Visumnya siapa? Ya visum kan cuma Visum satu. Mirna. Ya. Ya, udah. Terus Ya, visumnya enggak, visumnya dulu. Dia minta itu Pak, bahan-bahan yang dikasih ke Bapak. Apa aja gitu. Iya, ini visum. Anda itu tahu nggak sih apa yang Anda analisa? Surat Anda bawa Keberatan datanya yang nggak? mulia, Anda bawa datanya saya nggak? minta supaya kita menghormati ahli. Oh, tidak seperti Jangan itu. main bentak-bentak begitu, nggak sopan Pak. itu. Bukan seperti itu, Pak. Sekarang jangan tunjuk tangan dulu yang di belakang ya. Ya, udah sekarang gini. Pak, Bapak bawa data tidak yang Bapak analisa itu? Tidak. Tidak bawa data. Anda ingat tidak apa yang Anda analisa? Ada di situ. Semua Saya nggak nanya pengacara. Saya tidak nanya pengacara ya. Tolong hargai saya Tapi juga. Anda jangan Saya bentak-bentak saksi menghargai saya. Anda. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Supaya tertib ya. Atau kita skors dulu ya. Yang mulia, saya minta nggak boleh bentak-bentak ya. Sudahlah, Anda itu bertanya saja tidak pernah kok. Skors dulu. Nanti jam 7 kita sambung lagi. Ya. Jam 19 kita sambung lagi ya. Skors. Berkaitan dengan asumsi-asumsi saudara tadi, apakah saudara pernah disertifikasi sebagai dokter atau forensik yang berkaitan dengan keilmuan tersebut? Saya bilang itu asumsi kami sebagai tim penasihat hukum. Pertanyaan saya, apakah saudara pernah bersertifikasi dokter atau forensik? Saya bukan ahli, makanya saya tidak punya sertifikasi. Baik. Kalau saya didudukan di sini sebagai ahli, mau tidak mau saya harus punya sertifikat. Baik, berarti saudara tidak punya ya? Ya. Seperti pertanyaan saya. Pernah diuji ulang terkait foto-foto tadi ke dokter atau forensik yang memiliki ilmu tersebut, bukan berdasarkan asumsi? Saya pikir saya tidak ada hak untuk menjawab itu ya. Baik. Dan kemudian saya pun menyayangkan asumsi saudara yang menyatakan tadi hal berkaitan dengan keterangan saudara itu tidak merubah fakta bahwa Vina sudah meninggal, Pak. Baik itu dilakukan klien atau bukan klien saudara, saudara tidak memiliki hak untuk membilang itu adalah pemerkosa yang budiman terhadap Vina. Jadi saya sangat ada respect atas hal tersebut. Terima kasih Yang Mulia. Izin Yang Mulia boleh menambahkan saya sedikit. Mohon maaf saudara jaksa, saya didudukan di ruang atau di muka persidangan itu sebagai seorang cukup praktisi ya. hukum. Jadi saudara menerangkan apa yang saudara tahu. Baik, gitu ya. baik. Gitu ya. Seperti itu. Ya, sudah ya cukup. Tapi Ya, pernyataan silakan. testimoni itu dicabut dulu. Sudah catat dalam berita acara. Cabut dulu, bro. Cabut dulu. Anda ngerti Nanti akan mempertimbangkan adalah Mahkamah Agung. Semua yang terjadi dalam persidangan tetap akan dicatat dalam Saya ini persidangan. dosen, Ya, Bu. silakan, ya. Dosen. Kalau saya mendengar seperti itu rasanya miris nih kan ya. Silakan lanjutkan dulu ya. Izin. Di situ akan ada poin D bahwa hakim Izin, pertanyaan saya belum masuk ke sana, Bapak. Pertanyaan saya, apakah seorang hakim bisa sekonyong-konyong ataupun secara tiba-tiba tanpa ada alat bukti membuktikan perkara itu salah, atau harus ada alat bukti sah yang dianggap sah oleh hukum atau berdasar hukum? tentu dong hakim pasti melakukan pemeriksaan yang menyeluruh sampai pemeriksaan itu selesai. Baik. Itu kan sehingga seperti apa, kan, ahli? Hukum acaranya begitu. Saya ngomong dulu apa saudara ya? Baik, silakan diselesaikan. Silakan diselesaikan. Saya hanya mau menyampaikan alasan 263 saja sih sebenarnya. Kalau Anda mau mendebat atau berdiskusi tentang Tidak, izin Yang Mulia, saya bertanya berkaitan dengan keahlian saya saudara tidak mau sebagai menjawab ahli yang pidana. mulia. Saya keberatan Izin Yang untuk Mulia. menjawab karena tidak untuk itu. Ahli tidak mau menjawab. Berarti ahli bukan tidak bisa menjelaskan. Saya tidak, saya sudah jelaskan dengan saudara. Iya, Kan gimana? saya bilang kan sampailah pemeriksaan itu selesai, dimulai daripada dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, diperlihatkanlah alat bukti, betul kan? Jika sudah selesai tadi, betul nggak?
tentu akan ada selanjutnya tuntutan dan lain sebagainya. Pertanyaan saya bukan itu, ahli. Pertanyaan saya, apakah seorang hakim bisa memutuskan suatu perkara tanpa adanya alat bukti itu, ahli? Mungkin dong seorang hakim bisa memutuskan sekonyong-konyong. Baik. Terima kasih. Kemudian dengan pandangan seperti itu, saudara pun sebagai ahli saya rasa lebih memahami hal tersebut. Hakim pun dalam memutuskan ataupun mengatakan ini bersalah atau tidak itu berdasarkan alat bukti yang sah. Nah, saudara ahli tadi tanpa menguji alat bukti berdasarkan catatan kecil, sebagai seorang ahli menyimpulkan ini salah. Itu sebagai ahli pidana yang mempunyai ilmu sebagai doktor, menurut saudara itu benar atau salah berdasarkan keilmuan saudara? Menurut pengetahuan saya yang saya sandingkan, karena memang saya tadi diundang berdasarkan pengetahuan saya. Baik. Saudara nanti tolong disandingkan halaman-halaman tersebut. Tidak, karena kalau kita tidak dihadapkan dengan, silakan diselesaikan. Majelis hakim, mohon izin, saya selalu bilang dengan mahasiswa saya, kalau kita dihadapkan dengan kata-kata tidak selesai, tapi tolong dihadapkan dengan bendanya. Saya mengundang saudara untuk secara membuka putusan tadi, supaya kita bisa dapat. Saya kebetulan membawa, saudara bawa tidak? Saya ada. Baik, kita enak. Pertanyaan saya. Mohon gini ya. Jadi Siap. tadi yang disampaikan oleh ahli itu adalah catatan untuk putusan saja. Baik. Anotasi putusan gitu loh. Berarti bukan alat bukti ya? Izin, yang mulia. Lain lagi cerita. Baik. Enggak, pertanyaan saya itu yang mulia. Yang membuat ribet kan ahli sendiri. Enggak, tapi kan saudara Siap. menyambung. Tolong cabut lo kalimatnya gitu, Sebentar, gak baik lo. sebentar. Hai, jaksa yang baik, gak boleh yang gitu mulia. dong. Izin yang mulia. Sudah. Siap. Hakim saya merasa terintimidasi Siap. loh kalimatnya begitu. Siap. Anda tidak menyampaikan kode etik kalau begitu. Siap. Saya menyampaikan ke yang mulia bukan kesampaian ahli. Enggak dong. Siap. Ditujukan ke saya. Kalau senggolnya tidak saya kan jadi Ini masalah. sebentar ya. Tadi catatan, hanya catatan untuk putusan, bukan sebagai alat bukti gitu loh. Baik, siap. Gitu kan maksudnya, bukan sebagai alat bukti. Baik, kemudian selanjutnya saya akan bertanya kepada ahli berkaitan dengan asas legalitas. Bisa dijelaskan apa itu asas legalitas? Asas legalitas diatur dalam pasal 1. Yang menyidangkan adalah berbeda dan hanya terkait masalah penilaian formal. Saudara jaksa, saya tadi Kalau substansi materialnya adalah Mahkamah Agung, karena Hakim Agunglah yang berwenang memutus perkara ini. Sementara kita adalah dalam konteks memberikan pendapat dan kesimpulan. Mohon izin saudara jaksa, saya mengkoreksi dulu tadi. Saya membaca lex scriptanya itu kan ada secara formal dan segala macam. Betul nggak? Ya. Tapi wajar kita salah, kita hilap. Sementara di 265 ayat 3 itu tidak ada narasi seperti itu. Ya, karena kalau membaca undang-undang itu diksinya harus jelas. Karena kita sekolah hukum. Jadi kalau saya membaca 265 ayat 3, atas pemeriksaan tersebut dibuatlah berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon, panitera. Berdasarkan berita acara itu dibuatlah berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera. Terus kalau di sini ada kata pemeriksaan, Kalau mohon izin dikaitkan pasal 1, pasal kan syarat formal itu. pasal 265 ayat 1. Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 263 ayat 2. Betul. Berarti tafsiran 265 hakim yang ditunjuk menjalankan perkara sebatas penilaian formal. Ya, kalau itu dibaca oleh orang yang sekolah ansih daripada membaca undang-undang. Tapi kita sekolahnya hukum. Hukum bisa ada rasa keadilan. Hukum tertulis dan tidak tertulis. Karena pendapat ahli maupun penasihat hukum yang lain juga berbeda. Kami menghargai itu. Nggak apa-apa. Makanya sepanjang kita menemukan gejala deteksi fakta-fakta tadi. Baik. Jangan kita abaikan ada fakta-fakta yang kurang. Kami sependapat itu. Baik. Lanjut Pak, kalau ada pertanyaannya.